menjelaskan properti yang ada di Sumbawa. Yang pertama, ada ompeo atau tidak digunakan untuk tempat tidur atau juga tempat duduk ketika di rumah kita ada tamu. Terus yang kedua, ada saung-saung atau bolu atau juga pelindung kepala digunakan di saat kita lagi memanen di ladang ataupun di sawah. Yang ketiga ada kelompok atau tas digunakan di belakang. Kulit anu lah pakai ada. Kelompok ini hasil dari digunakan Orang menyimpan hasil panen kita. banyak yang begini lah, Dayak juga begini. Oke, yang keempat ada petola atau Coca-Cola. ini digunakan untuk mengandung sayur dan mengambil sayur di dalam mana. Dan kelima ada lohu digunakan untuk menumbuk padi. Dan yang terakhir alat-alat yang digunakan suku Malay ketika berperang. Yang pertama ada anta atau perisai, dan kedua penai atau parang, dan ketiga ada kasai atau tombak. itu tadi adalah semua perangkat-perangkat yang digunakan oleh leluhur ketika masih kehidupan itu adalah hanya apa hasilnya ini tadi ini adalah leluhur. Saya rasa semua itu tahu nah, yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa semua apa yang ditentukan hari ini adalah semua sebahagian besar adalah anyaman yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang lain adalah saya suku-suku yang ada ketika itu. Nah, yang terakhir adalah saya ingin menyangkut rumah. Kalau berbicara soal rumah adat, di zaman leluhur, zaman dahulu itu sebetulnya tidak ada yang namanya rumah adat. Semua suku itu hanya rumah tradisional. Jadi tradisional. Hanya karena tuntutan daripada zaman sekarang ada peraturan pemerintah atau apa segala, maka sekarang semua namanya rumah adat setiap suku. Orang-orang. Nah, dari rumah adat pada ini ada hal yang punya prinsip atau punya filosofi. Yang pertama adalah yang ini, rangkai pertama yang ketiga naik. Biasanya zaman dahulu digunakan untuk tempat menunggu. Kenapa tempat menunggu? Kenapa dia di atas? Karena ini adalah salah satu makanan yang paling yang punya nilai ya. Makanya tidak boleh menunggu di tanah, harus ada rantainya. Yang pertama. Yang kedua adalah di dalam ruangannya ini. Itu kalau zaman dulu tidak ada rumah-rumah tradisional yang punya taman. Nah, di sana itu ada dibangun tiga. Yang pertama adalah ruang tamu, dan antara ruang tamu dengan ruang keluarga itu ada namanya tudua. Itu adalah batas antara tamu dan tuan rumah. Dan ketika tamu tanpa minta izin dia melangkah ke ruangan keluarga, maka itu ada sanksi adat.
Dan yang bagian ketiga adalah dapur. Jadi ini adalah bagian. Dan yang terakhir yang punya filosofi adalah ini. Itu namanya hidungkang. Anginnya. Ya, ini fungsinya banyak. Tapi yang paling prinsip ada 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai ventilasi atau cahaya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ketika zaman masih perang-perang dulu, ini adalah tempat pengintaian. Jadi kalau rumah-rumah itu, misalnya, ada info ada musuh mau datang, maka naiklah di sini semua rumah mengintai. Di mana datangnya itu? Nah, yang ketiga, fungsinya atau filosofinya adalah zaman dahulu itu kan masih berkebun semua atau berladang itu tersebar. Nah, ketika ada yang meninggal di kampung, bagaimana caranya untuk supaya masyarakat di ladang-ladang di kebun ini bisa tahu? Maka pemerintah di kampung atau kepala kampung menginstruksikan kepada seseorang untuk membawa gendang atau gong, bukan gendang, gong. Maka dibawalah jalan ke kebun-kebun itu dan naik di sini itu gongnya dipukul. Maka semua yang di kebun itu akan kembali ke kampung karena ada yang meninggal. Jadi salah satu peringatan atau pemberitahuan bahwa ada yang meninggal. Barangkali itu saja yang kami bisa tambahkan.